Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Korompot dengan NIM 2560245 dari program studi ilmu hukum kelas C semester 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu hukum tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tatanan, struktur kenegaraan dan hubungan antar struktur negara dan warga negaranya. Adapun fungsi dari hukum tata negara adalah sebagai alat ketertiban dan keteraturan di dalam suatu masyarakat. Selain itu, menjadi sarana perwujudan keadilan sosial dan lahir batin. Kemudian ada sumber hukum sumber hukum tata negara. Yang pertama itu ada konstitusi. Konstitusi suatu negara merupakan sumber hukum utama yang menjadi struktur pemerintahan. Kemudian ada undang-undang. Undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif merupakan sumber hukum penting dalam sistem tata negara. Kemudian ada putusan pengadilan. Putusan pengadilan, terutama putusan dari lembaga-lembaga tinggi seperti Mahkamah Konstitusi, memiliki pengaruh penting. Kemudian ada dokumen sejarah dan filosofi. Kemudian ada doktrin hukum. Kemudian ada kebiasaan konstitusional. Kemudian ada perjanjian internasional. Dan kemudian ada keputusan dan perintah eksekutif. Keputusan dan perintah yang dikeluarkan oleh eksekutif seperti presiden atau pemerintah dapat menjadi sumber hukum tata negara yang mengatur pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintahan. Kemudian ada asas-asas yang ada di dalam hukum tata negara. Asas-asas yang ada di dalam hukum tata negara yang pertama itu adalah asas Pancasila. Berdasarkan kelima sila, nilai-nilai yang terkandung secara garis besar meliputi asas ketuhanan yang Maha Esa, kemudian asas berkemanusiaan, kemudian asas kebangsaan, yang kemudian asas kedaulatan rakyat, dan terakhir itu ada asas keadilan. Kemudian yang kedua itu ada asas kedaulatan. Asas kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi di Republik Indonesia ialah kedaulatan rakyat atau berada di tangan rakyat. Asas ini menunjukkan negara Republik Indonesia berasaskan demokrasi. Namun pelaksanaan kedaulatan rakyat ini dilakukan melalui lembaga-lembaga tinggi negara seperti diatur oleh Konstitusi Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pada dasarnya kekuasaan tertinggi dalam negeri ada pada tangan rakyat. Namun dalam pelaksanaan diwakilkan oleh MPR. MPR sendiri membagikan tugas tersebut kepada badan-badan yang ada di bawahnya, di mana semua harus patuh dan memahami ketentuan di dalam hukum ini. Kemudian ada asas negara hukum. Sebuah negara di mana saja harus berdiri berlandaskan hukum untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat, menjalankan amanah secara baik dan terlaksananya masyarakat tanah air. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas negaranya. Kemudian ada asas demokrasi, adalah suatu pemerintahan di mana rakyat ikut serta memerintah baik secara langsung maupun tak langsung. Asas demokrasi yang timbul di Indonesia adalah asas kekeluargaan. Kemudian ada asas pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan berbeda dengan pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan terpisah tanpa ada hubungan antar satu dengan lainnya, sedangkan pembagian kekuasaan terbagi atas beberapa bagian, tetapi tidak terpisah dan memiliki hubungan antara satu dengan yang lain. Setelah amandemen Undang-Undang 1945, Indonesia mengenal asas pemisahan kekuasaan dengan menerapkan asas check and balance system. Asas pemisahan kekuasaan dengan check and balance system di Indonesia artinya kekuasaan yang diberikan kepada lembaga negara pembuat undang-undang dipandang sebagai balance atau keseimbangan. Sebaliknya, kemudian yang terakhir itu ada asas legalitas. Asas legalitas adalah prinsip hukum yang menegakkan bahwa
suatu tindakan hanya bisa dikenal hukuman pidana jika tindak tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana. Kemudian tujuan asas legalitas. Asas legalitas memiliki tujuan pokok dalam sistem hukum untuk yang pertama, melindungi hak asasi individu, kemudian menegakkan keadilan, kemudian memberikan kepastian hukum, kemudian membatasi kekuasaan pemerintah, kemudian membangun kepercayaan masyarakat. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.